Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrian Tito Anandev, NIM 20061040 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Pertama, pengertian paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang bersih tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Paragraf juga disebut sebagai alinea. Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris paragraf. Kata Inggris paragraf terbentuk dari kata Yunani para yang berarti sebelum dan graphen menulis atau menggores. Sedangkan kata alinea dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama, alinea berarti mulai dari garis baru. Paragraf atau alinea tidak dapat dipisah-pisahkan seperti sekarang, tapi disambung menjadi satu. Kemudian fungsi paragraf. Yang pertama, fungsi paragraf yaitu mengekspresikan gagasan tertulis dengan bentuk suatu pikiran yang tersusun logis dalam satu kesatuan. Yang kedua itu menandai peralihan gagasan baru dalam sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Kemudian memudahkan pengendalian variabel dalam karangan. Dan terakhir adalah alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulis. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu eksposisi. Eksposisi berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Kemudian argumentasi. Argumentasi bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data-data atau fakta konsep sebagai alasan atau bukti. Kemudian deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa atau mendengar hal tersebut. Kemudian narasi. Kemudian persuasif. Karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Terakhir narasi. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul menyusul, sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi penulis. Kemudian berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki alat ringkas menarik dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Kemudian paragraf penghubung. Paragraf penghubung paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf penghubung bergantung pola dari jenis karangannya. Dalam karangan yang bersifat deskriptif, naratif,
eksposisi dan paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. Kemudian paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting. Kemudian paragraf berdasarkan letak kalimat. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Kemudian paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Terakhir, paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang berisi penegasan kembali. Kemudian berdasarkan isi. Pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan, situasi dalam bercerita. Kemudian paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks. Lanjut paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Kemudian paragraf perulangan. Memang pengembangan paragraf perulangan dilakukan dengan cara mengulang kata atau kelompok kata. Pengembangan paragraf perulangan juga bisa dilakukan dengan cara mengulang bagian-bagian kalimat yang penting. Kemudian paragraf contoh. Paragraf contoh merupakan pengembangan kalimat topik dalam sebuah paragraf dengan menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh itulah dipakai untuk memperjelas maksud dalam kalimat topik. Kemudian paragraf pertanyaan. Kalimat topik dalam paragraf pertanyaan berbentuk kalimat tanya dan kalimat-kalimat pengembang. Dalam paragraf jenis ini juga biasa merupakan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. Lanjut paragraf perbandingan. Pengembangan paragraf perbandingan dilakukan dengan cara membanding-bandingkan kalimat topik. Misalnya kalimat topik mengenai hal yang bersifat abstrak dibandingkan dengan hal yang bersifat konkret dengan cara merinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian-bagian kecil. Kemudian syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Kemudian kepaduan. Kepaduan atau koherensi itu merupakan kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti penggunaan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran. Ini kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkannya itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Panjang paragraf. Panjang paragraf dalam
sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi saran. Lanjut pola susunan paragraf. Rangkaian pertanyaan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang benar. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memenuhi paragraf sebagai suatu kesatuan gagasan yang bulat. Pola susunannya bermacam-macam dan yang sering diterapkan dalam tulisan ilmiah. Yang terakhir itu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berkaitan erat dengan posisi kalimat topik, mengingat kalimat topiklah yang mengandung inti permasalahan atau ide utama paragraf. Selain menyangkut posisi kalimat topik, pengembangan paragraf sudah pasti berhubungan pula dengan fungsi paragraf yang akan dikembangkan. Fungsi itu akan turut mempengaruhi pemilihan teknik pengembangan yang akan dipakai. Dalam pengembangan paragraf ada beberapa teknik dalam pengembangannya yang didasarkan pada pembentukan paragraf. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang PowerPoint saya tentang paragraf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.